Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk materi berikutnya, yaitu materi pembuatan access point atau pembuatan AP access point yang nantinya digunakan oleh klien. Nah, yang pertama kita lakukan seperti biasa ya, kita akan lakukan remote mikrotik melalui Wimbox. Ini kemudian ini loginnya, ini admin, passwordnya ini masih kosong. Kemudian saya di sini connect melalui MAC address, kemudian connect. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan konfigurasi wireless, ya, melakukan konfigurasi wireless. Caranya klik menu wireless, kemudian sebelum kita membuat wifi, kita harus tahu dulu apakah wifi itu mau dipassword atau tidak. Kalau wifi tersebut mau dipassword, maka selanjutnya kita masuk di security profile ya. Jadi wifi nya nanti di sini kita berikan password. Ini security profile, kemudian ditambah ya, kemudian namanya ya ini bebas, saya di sini kasih nama password wifi. Nah, selanjutnya untuk passwordnya ini bebas ya, jadi saya kasih masuk di sini 1234567 ya. Kemudian di bawahnya juga 1234567. Nah, setelah itu kita apply oke. Nah, di sini sudah jadi. Nah, setelah dilakukan konfigurasi security profile, kita masuk wifi interface, kemudian klik tanda plus, kemudian ini pilih virtual. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita fokus pada wireless, modenya AP bridge, kemudian SSID-nya di sini kita tulis saja SMK N1 Sarjo itu. Kemudian security profile-nya, karena tadi kita buat security profile, kita wifi ini kita akan buatkan password atau kita kasih password. Ini pilih password wifi, kemudian apply oke. Nah, setelah selesai pembuatan wifi, selanjutnya kita masuk kita buat IP address ya. Caranya masuk di IP, kemudian address ini. Nah, ini saya hapus ya. Caranya klik tanda plus ini, kemudian IP addressnya ini bebas ya. Jadi saya di sini pakai 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya pilih Ether atau WLAN 2 apply oke. Ini sudah jadi di WLAN 2. Selanjutnya kita buat IP address supaya nantinya klien bisa menerima IP DHCP, supaya nanti klien menerima IP secara dinamik ya, tanpa melakukan statik ya. Caranya pilih IP DHCP server ya, kemudian pilih DHCP setup ini, kemudian pilih interface-nya WLAN 2 ya, kemudian next, kemudian IP pool-nya address-nya ini 10.10.10.0.4, kemudian gateway-nya 10.10.1. Nah, ini selanjutnya IP yang diberikan itu dari 2 sampai 254. Nah, ada yang bertanya mungkin kenapa tidak dikasih 1 ya.
karena satu sudah digunakan sebagai gateway, jadi tidak boleh satu, jadi dia harus di atas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian next, kemudian DNS servernya ini, kemudian ini juga, selanjutnya klik next, kemudian list time ini waktu peminjaman IP ya. Contohnya misalkan tadi saya connect 5 menit, kemudian setelah 5 menit saya tidak connect ya, di sini waktunya 10 menit tidak connect, maka IP itu akan dipinjamkan kepada klien lain. Jadi kemudian ini pilih saja list time-nya 10 menit, kita next dan successful. Ini merah karena belum ada yang connect ya, belum ada yang connect. Nah sekarang kita cek wifi-nya kita, apakah wifi tersebut yang kita buat sudah ada atau belum. Nah di sini saya akan melepas kabel ya, kabel di Ether 2. Nah, perhatikan ini nanti akan disconnect ya, ini oke, saya lepas kabel. Nah sekarang tidak connect melalui kabel. Nah di Mikrotik pun saat ini sudah disconnect. Lanjut, masuk di sini, kemudian cari access point yang kita buat tadi ini, SMKN 1 Sarjo, kemudian pilih connect. Ya kita tunggu ya. Nah dia minta password sesuai dengan password yang kita buat tadi, maka kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita lihat ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian klik next, ini secure, kita tunggu verifikasinya. Oke, ini sudah connect. Nah sekarang kita mau cek apakah betul kita sudah terhubung atau tidak. Kita lakukan dulu cek Windows R CMD, kita cek dulu IP-nya, karena IP yang kita masukkan tadi di WLAN 2.10.10.10.0, maka kita cek apakah betul dia mendapatkan nanti IP otomatis mulai dari 2 sampai dengan 254. Kita caranya ipconfig ini. Nah di sini saya mendapatkan IP 10.10.10.254, kemudian gateway-nya itu sesuai gateway yang kita atur tadi di DHCP 10.10.1. Selanjutnya kita lakukan ping pada DNS Google. Kita ping 8888. Nah sekarang sudah TTL, berarti sudah connect internet. Nah, kita lakukan tes kembali pada Google, apakah sudah bisa buka YouTube, Facebook, dan lainnya ya, atau browsing. Namanya browsing. Kita tunggu. Oke, kita ketik di sini youtube.com. Nah sekarang YouTube-nya ini sudah terbuka walaupun sedikit lalot ya, karena jaringannya yang lalot. Nah untuk materi pembuatan hotspot atau wifi ini cukup sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan langsung ke saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.